好，我叫 Anastasia，我叫 Brandon，我叫 Jason，我们来自第一组。彰显着我们这组的设备。让你们欣赏。祝您玩得开心。Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jennifer Wonoadi. Dan saya Jason. Nah, Tasya, hari ini kita mau ngapain aja sih? Kita hari ini bakal ngomongin topik yang seru banget nih, pastinya mendidik juga. Nah, bener banget tuh. Kita juga akan kedatangan bintang tamu yang akan membawakan topik yang menarik banget pastinya. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita panggil bintang tamunya, Brandon Suwarno. Halo semua, perkenalkan nama saya Brandon dan saya akan menjadi bintang tamu pada acara kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Jason dan Tasya yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara ini sebagai bintang tamu. Langsung aja kita ke topik pertama, yaitu membahas tentang PMS. Apa sih PMS? PMS itu sesuai dengan namanya adalah penyakit menular seksual yang pastinya kita sudah familiar. Salah satu contohnya adalah HIV/AIDS. PMS itu disebabkan oleh infeksi pada darah kelamin yang ditularkan melalui hubungan intim, transfusi darah, dan juga berbagi jarum suntik dengan penderita PMS. Kalau begitu, ada cara pencegahannya, Kak? Untuk cara pencegahannya pasti ada dong. Kita apalagi di usia remaja harus menghindari seks bebas maupun pemakaian narkoba. Karena penularan PMS sangat rentan jika kita melakukan hal tersebut. Jadi itu adalah salah satu cara pencegahannya. Oh gitu ya kak. Kalau untuk pemakaian narkoba dan seks bebas itu ada perlindungan hukumnya nggak sih kak? Tentu ada dong. Untuk pemakaian narkoba ada pada pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi, setiap orang penyalahguna narkotika golongan 1, yaitu ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dan lain-lain, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan pengguna narkotika golongan 2, yaitu morfin, petidin, dan lain-lain, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna golongan 3 narkotika, yaitu kodein dan lain-lain, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, sedangkan untuk seks bebas, peraturannya masih menjadi rancangan di rancangan Undang-Undang KUHP pada pasal 417 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suaminya atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 3. RUU KUHP ya? Berarti belum disahkan ya kak? Betul banget, namanya aja rancangan undang-undang. Tujuan dibuatnya rancangan undang-undang itu untuk apa ya, Kak? Rancangan undang-undang KUHP itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperbaharui undang-undang yang sebelumnya dianggap kurang efektif untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Rancangan undang-undang KUHP akan menggantikan KUHP sekarang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda. Kalau RUU KUHP ini sejarahnya kayak gimana sih kak? Nah, awalnya tentang rancangan undang-undang KUHP ini dari masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru itu total ada 8 konsep rancangan undang-undang yang dibuat. Seperti ada konsep rancangan buku 1 KUHP tahun 1968, ada juga konsep rancangan KUHP tahun 1981, dan banyak lagi. Rancangan undang-undang KUHP yang terakhir dibuat pada masa Orde Baru itu adalah rancangan KUHP tahun 1991-1992. Tetapi semua itu tidak membuahkan hasil signifikan dan belum lama ini dilanjutkan kembali menjadi prioritas. Wah, banyak juga ya? Berarti KUHP itu sudah diusahakan sejak masa Orde Baru ya, Kak? Masa Orde Baru? Itu zamannya Presiden Soeharto ya kak? Kalau kondisi politik dan ekonomi pada saat itu kayak gimana sih kak? Untuk kebijakan politik pada masa Orde Baru meliputi pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, dui fungsi ABRI, penyusunan P4, dan masuknya kembali Indonesia dalam PBB.
Pemilu 1971 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Kalau untuk kebijakan ekonomi meliputi Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, ada total 6 Repelita selama Orde Baru, yaitu Repelita 1 tahun 1969 hingga 1974 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita 2 tahun 1974 hingga 1979 yang bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Repelita 3 tahun 1979 hingga 1984 yang menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita 4 tahun 1984 hingga 1989 yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Dan Repelita 5 tahun 1989 hingga 1994 yang menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Selanjutnya adalah Repelita 6, di mana pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti itu. Oh iya Kak, ngomongin masa Orde Baru, waktu itu guru sejarah saya pernah bilang kalau pada saat waktu itu masih banyak diskriminasi ya Kak. Kenapa sih sebenarnya bisa terjadi seperti itu? Betul tuh, sangat disayangkan tapi di saat itu masih terjadi diskriminasi. Contohnya saja larangan bagi warga etnis Tionghoa untuk menjadi pegawai negeri dan untuk memiliki tanah di pedesaan. Jadi di masa itu etnis Tionghoa tidak boleh menjadi pegawai negeri ataupun tidak boleh memiliki tanah di pedesaan. Selain itu, pemerintah juga mengasimilasikan orang-orang etnis Tionghoa dengan melakukan aturan penggantian nama, melarang segala bentuk penerbitan dengan bahasa serta aksara Cina, membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan hanya dalam keluarga, tidak mengizinkan pagelaran dalam perayaan hari raya tradisional Tionghoa di muka umum, melarang sekolah-sekolah Tionghoa dan menganjurkan anak-anak Tionghoa untuk masuk ke sekolah umum negeri atau swasta. Nah, Kak, padahal kan kita di Indonesia sangat beragam nih, mulai dari suku, budaya, agama, dan juga adat istiadat. Nah, kalau menurut Kakak, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menghargai semua itu dan pastinya menghargai satu sama lain? Dan bagaimana cara kita bisa menerima semua itu sebagai anugerah Allah, Kak? Karena menurut saya, di Indonesia ini masih banyak banget yang belum sadar akan pentingnya keberagaman, Kak. Kalau untuk menghargai satu sama lain, pastinya hal itu harus datang dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki kemauan untuk menerima segala bentuk perbedaan yang ada. Lalu kita juga harus bersyukur karena di Indonesia diberikan banyak keberagaman, sehingga negara kita menjadi unik. Banyak budaya, banyak bahasa. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita semua diciptakan berbeda. Jadi kita bisa belajar dari satu sama lainnya. Wah, keren banget nih topiknya. Jadi amanatnya kita harus selalu menghargai masyarakat Indonesia yang sangat beragam ya. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan dan harus bersyukur atas perbedaan yang diberikan di antara kita. Wah, Jess, nggak kerasa banget ya kita udah di penghujung acara nih. Iya nih Tasya, sebelum menutup acara ini, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Brandon yang mau bersedia hadir di acara kami untuk menyampaikan sesuatu yang edukatif. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Wah, keren banget ya acaranya tadi. Semoga topik yang dibahas bisa menambah pengetahuan kita dan juga lebih mengedukasi kita lagi. Terima Terima kasih. kasih.